Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Susrini SD, mentor angkatan 11 Tilok SD 3 Jeraka. Yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan orientasi SD Negeri 2 Jeraka. Sebelumnya saya akan mau memaparkan hasil orientasi laporan kegiatan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SD Negeri 2 Jeraka, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, angkatan 3. Nama saya Tri Handayani, SPDSD. Rencana hasil kerja PPK tahunan tahun pertama 2023 yaitu 1. Literasi peningkatan belajar siswa melalui pembiasaan membaca buku, numerasi, menghafal kejumlahan anak melalui lagu. Tahun kedua 2024 meningkatkan hasil belajar siswa dengan media pembelajaran. Yang kedua, literasi pembiasaan membaca Asmaul Husna saat masuk ke dalam kelas. Tahun ketiga 2025 meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran. Yang kedua, pembiasaan membersihkan lingkungan kelas. Tahun keempat 2026 meningkatkan hasil pembelajaran siswa membuat praktek pembelajaran. Kelima, pembiasaan siswa sholat berjamaah di lingkungan sekolah. Tahun kelima 2027 meningkatkan hasil belajar siswa membuat proyek P5 itu berupa marketing day maupun hasil karya kesenian. Yang kedua, pembiasaan siswa merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Pengertian guru. Guru sebagai bagian dari ASN P3K merupakan suatu profesi yang selalu berkaitan dengan pendidikan anak-anak bangsa. Ia harus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan serta menguasai bab ajar yang terdapat dalam kurikulum untuk diajarkan kepada siswa. Peran dan tugas guru. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pelayan, guru sebagai perancang, guru sebagai pengelola, guru sebagai penilai. Isi SD Negeri 2 Jeraka menjadikan lulusan SD Negeri 2 Jeraka sebagai siswa yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Misi SD Negeri 2 Jeraka melaksanakan pelajaran tambahan di sore hari, mengaktifkan kegiatan KKG, meningkatkan kedisiplinan warga sekolah, menanamkan sikap taat pada patuh terhadap ajaran agama. Rencana kerja PPK kegiatan 1. Kebetulan di tahun ini saya mengajar kelas 1 sehingga saya perlu ekstra, di mana bahwa tidak semua siswa ada yang bisa membaca, menulis maupun berhitung. Di sini saya sebagai guru menyiapkan bahan literasi berupa buku cerita bergambar. Siswa setiap hari dalam waktu 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, siswa dibiasakan membaca baik buku cerita maupun buku pelajaran. Output atau hasil dari kegiatan 1, terlaksananya pembiasaan literasi di lingkungan sekolah dan siswa terbiasa dengan buku literasi. Kegiatan kedua, meningkatkan hafalan penjumlahan melalui lagu. Di sini kelas 1 kita sudah mulai kebiasaan menggunakan media. Selain dengan membaca, menulis, dan menghitung, saya juga melakukan sebuah, misalnya saja sebelum memulai pembelajaran diadakan yang namanya menyanyi menggunakan lagu, misalnya huruf A sampai Z, dan menghubungkan dari suku kata satu dengan suku kata yang lain menjadi sebuah kalimat. Di samping itu kami juga meningkatkan hafalan penjumlahan melalui lagu. Di sini siswa kelas 1 lebih aktif kalau mendengarkan lagu-lagu. Misalnya dalam sehari-hari ada lagu anak-anak, ya dia pasti lebih bisa dulu daripada
metode numerasi, yaitu melalui penjumlahan menggunakan lagu. Ya, misalnya kita menggunakan penjumlahan angka 2, ya kita menyanyikan lagu dari nada penjumlahan dari angka 2. Terus insya Allah anak cepat menangkapnya dan menerima penjumlahan dengan menggunakan lagu dibandingkan dengan media ataupun alat sempoa. Tahapan kegiatan ini, guru mengubah lirik lagu anak-anak menjadi lagu penjumlahan. Guru dan siswa menyanyikan lagu tersebut. Terus yang ketiga, mengecek hafalan anak melalui lagu setiap seminggu sekali. Output atau hasil kegiatan. Pada kegiatan ini, siswa dapat menghafalkan penjumlahan dengan menyenangkan. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya mencari lagu-lagu anak-anak untuk diubah menjadi lagu penjumlahan sehingga mudah dihafal anak, adiktif, semangat, dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Terima kasih, demikian Ibu Endang Susrini yang bisa saya paparkan dalam seminar ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, guru dari SD Negeri 02 Jelaka. Tadi sudah dipaparkan rencana kerja tahunan dari tahun 2023 sampai tahun 2027. Dari tahun 2023 itu ada kegiatan yang Putri akan dilaksanakan dan sudah ada yang dilaksanakan ya Bu. Untuk yang saya tanyakan itu yang kegiatan kedua, yaitu menghafal penjumlahan melalui lagu. Ya Ibu, sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Endang selaku mentor. Di sini, waktu saya mengajarkan pembelajaran penjumlahan, ada salah satu siswa yang belum begitu hafal penjumlahan. Kadang saya gunakan media, menggunakan alat itu berupa karet, sapu lidi, bahkan sempoa, masih aja belum bisa. Setelah saya gunakan dengan lagu-lagu, misalnya penjumlahan, kalau penjumlahan di atas 1 sampai 20 insya Allah anak bisa, tapi kalau di atas 20 sampai 50 anak belum bisa menguasai. Sehingga di sini saya mengambil misalnya penjumlahan 15 ditambah 15 berapa, itu pasti anak kalau dibuat lagu anak insya Allah bisa. Saya gunakan misalnya menggunakan kelipatan 3, berarti penjumlahan itu saya buat dengan lagu kelipatan 3. Alhamdulillah anak cepat bisa, cepat mengerti tentang, oh ya ini kok lagunya tentang penjumlahan angka 3, oh berarti saya seperti ini. Berarti untuk penerapannya itu kan guru sebelum mengajak anak untuk menghafal, kemudian mengubah lagu ini dalam bentuk penjumlahan ya Bu. Nah ini caranya Ibu, cara yang mudah untuk supaya anak itu langsung tahu apa sih penjumlahan, sedangkan dalam pembelajaran itu kan di akhir pembelajaran pasti ada yang namanya evaluasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan katanya pengecekan itu seminggu sekali. Berarti kalau seperti itu evaluasinya tidak bisa dilaksanakan setiap akhir pembelajaran. Ya, ini di sini saya maksud bahwa kan tidak semua anak pasti bisa. Saya yang tak cek itu kalau yang belum bisa sama sekali berhitung, setelah pulang pelajaran saya kasih jam tambahan tersendiri. Di samping tentang penjumlahan juga sama, anaknya masih itu aja. Kadang saya tambahin tentang membaca, menulis, dikte, itu seperti itu Ibu. Jadi untuk anak yang khusus lah, biasanya satu kelas itu ada 1 atau 3 anak yang belum bisa sama sekali menulis, membaca, bahkan berhitung. Itu seperti itu Ibu. Berarti selama Ibu Tri itu melaksanakan model pembelajaran itu menemukan nggak Bu beberapa
didik kita itu ada yang kemampuannya itu di bawah rata-rata, mungkin model apapun lebih susah ya Bu. Nah ini kalau menggunakan ini anak yang lamban pun cukup enggak Bu untuk bisa mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah kalau misalnya namanya aja anak agak lambat ya Bu, daya pemikirannya itu lebih kurang daripada anak yang standar. Di sini dengan metode menyanyi, alhamdulillah bisa. Contohnya misalnya berhitung dari 1 sampai 10 aja kadang tidak bisa ya Bu. Kita nyanyikan 1 ditambah 1 itu seperti itu. Di samping itu huruf juga kita sampaikan dengan cara bernyanyi A, B, C, D itu sampai seterusnya Bu. Jadi insya Allah anak bisa mengikuti dengan baik walaupun itu seperti itulah. Berarti insya Allah tercover ya Bu, Ya, insya Allah. kompetensi anak masa-masa sampai yang di bawah rata-rata insya Allah bisa. Ya. Ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Putri selain menggunakan metode menghafal juga bisa menggunakan metode-metode lain. Ya, amin. Lebih inovatif, lebih aktif, berinteraksi. Pokoknya yang bisa meningkatkan mutu pendidikan, prestasi tingkat di SDN 02 Cilacap. Ya Bu, terima kasih. Cukup. Demikianlah pemaparan orientasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.